masjid dan jamaah maghrib dan jamaah zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengikuti ceramah agama yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Andi Armayadi SPDI dari Bulukumba. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, annama alaina bi ni'matil imani wal islam, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, bashir wa nazir wa sirajim munir, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan orang tua saya, Puang Ngaji Kadir, yang beliau senantiasa masih sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya. Saya hormati, yang saya muliakan orang tua saya, Puang Ngaji Umar, yang beliau juga masih sehat dan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dipaut satu persatu sampai subuh tidak akan bakalan selesai. Ya insya Allah, mudah-mudahan dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah, di mana pada malam ini ya Rabbung Allah Ta'ala simatan kamu pinapanono pamasina, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menurunkan rahmatnya sehingga atau pada ini kasih hadir dalam nahi onro maparakai degaga akat talai sangadinna untuk lelungi cenin riona kung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan barakatna iunnie napanonoi pamasina yang punya masalah, mudah-mudahan Allah kurangi masalahnya. Amin. Dan mudah-mudahan barakatna iunnie jumai yang punya mungkin kegiatan-kegiatan, Allah mungkin dalam keadaan sakit, dengan berkahnya pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sembuhkan. Amin. Makanya kata Andre Buruta, ketika kita minta kepada Allah, nerekomendau kirpung Allah Ta'ala, ajak lalu kian upaya dan duwe. Minta kepada Allah dengan 3 hal, jangan lupa itu. Yang pertama kata Andre Buruta, yang pertama minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan. Buat apa orang mungkin kaya tapi kesehatan terganggu? Betul? Buat apa mungkin orang mesugih tapi kesehatan terganggu? Dengan kekuatan kesehatan, insya Allah kita sempat hadir pada malam ini. Yang kedua kata ulama, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Mungkin ada orang kaya, mungkin ada orang punya jabatan, tapi faktor kesibukan di luar, dia sempat hadir pada malam ini. Minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Yang ketiga kata Andre Buruta, minta kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang detona sugi
engka tahu tanya to matan ke jabatanna, tanya to cama dia to kan kesibukannya di luar, tapi memang faktor hidayah di dalam dirinya, maka dia juga tidak sempat hadir pada malam ini. Jadi semua yang hadir pada malam ini adalah orang yang mendapatkan panggilan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam keadaan kebaikan dan ada kekuatan untuk menyampaikan. Nah hadirin, sidang jamaah maghrib yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik mungkin umur kita bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur tak nak kurangi kung Allah Ta'ala. Artinya apa? Cepat maupun lambat, apakah jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nelok tidak tega Pak, pasti kita akan ketemu dengan Allah. Mau kemana kita ini pasti akan menghadap kepada Allah. Kematian tidak memandang apakah dalam keadaan punya jabatan maupun tidak punya jabatan. Kematian tidak memandang apakah dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Narikuna rapi watunna faiza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Jikalau ajal tiba seseorang, narikuna rapi ajal seseorang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Artinya kematian adalah merupakan kepastian. Betul. Jadi lemana mati ya Pak. Pasti kita akan ketemu dengan Allah. Engkau jabatan mati, dekaka jabatan mati, polisi mati, tentara mati, doktor mati, ustaz di Munribi. Ini kalau ceramah. Betul. Tapi semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semua telah ditentukan oleh Allah. Di dunia ini Pak, tidak ada yang mustahil. Coba kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Yero tidak ada Nabi Adam. Kemudian Allah bentuk dari tanah liat. Kemudian Allah tiupkan ruh, maka terciptalah Nabi Adam. Artinya ada anu degaga nagini engka paulle Allah Ta'ala, apalagi dari kurang memang engka nagini ide mudah bagi Allah. Coba kita lihat Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pernah 2 kali meninggal. Dan nanya elok Nabi Idris, seandainya maunya Nabi Idris, mungkin tidak akan bisa terjadi. Akan tetapi kehendak Allah semua bisa terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabah. Benteng lo Nabi ta. Nah mungkin tidak akan bisa terjadi. Akan tetapi akrak dari Allah Ta'ala, elok Allah Ta'ala, semua bisa terjadi. Jika Allah berkehendak, cukup Allah katakan innama amruhu iza arada syai'a ayyakuna lahu kun. Jikalau Allah berkehendak, jikalau Allah mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan hari ini, agen minoriti mangolo na pengalatan. Agen yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Kata Rasul, na diantar kita di kubur kalau kita diantar ke kuburan, 3 hal yang mengantar kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita diantar ke kuburan, telu mantaraki, lisu 2 monroseti. Agar lisu apa yang antar kita? Yang pertama keluarga, yang kedua hartata jika ada, yang ketiga kata Rasul adalah amalatta. Mingkal lisi 2 monroseti. Bahasa belum kumbanya minggu emerua amata isetre. Pulang keluar aslinya Pak. Saya orang belum kumbah. Lisi 2 monroseti. Agar lisi keluarga. Makanya hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum risalah reseniana, sebelum kita tinggalkan yang namanya anak, pengajar memang tentang Islam, Pak Guru memang tentang Al-Quran, ajarkan memang dulu tentang Tauhid. Demi Allah, nanti di akhirat kemudian ada orang tua di paresa jinnah mabrur, di paresa sedekana liwa egana, di paresa dari jamaah
rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung engkau mengoleh di mundri. Maka dia kau tahu, malaikat kita ngambil itu bapak, engkau melu kutanangan ni. Balik itu bapak pak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini anak, malaikat, saya keberatan hari ini. Betul kuakui malaikat, orang tuaku dia rajin ke masjid. Betul kuakui malaikat, orang tuaku dia senantiasa pergi majelis taklim. Betul kuakui malaikat, orang tuaku dia keliling ceramah Sulawesi Selatan. Namun Ustaz tidak kena tahu. Iya. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia dia pergi salat tapi calenan untuk pergi salat. Ketika dia bersedekah, alenan untuk bersedekah. Ketika dia mengaji, alenan untuk mengaji. Dia tidak pernah lupa sampaikan kepada saya. Gara-gara dia lupa, maka saya lalai di hadapan Allah. Gara-gara saya lalai, maka saya tawaku masuk ke dalam neraka. Malaikat, saya keberatan kalau orang tuaku masuk ke dalam surga, saya masuk ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua jadi tarik masuk ke dalam neraka. Merasa nih tahu. Makanya Pak, ajarkan dulu tentang Islam. Pak Guru orang mengaji Pak, ajarkan dulu tentang tauhid. Itu akan menjadi pertanyaan nanti di akhirat kemudian. Saya pernah disampaikan Pak, kadang-kala ada orang tua yang pernah bangga tobat-tobat kalau masuk kota dewan anaknya. Ini seberapa bulan yang lalu menghadiri tabligh akbar di Kabupaten Kulaka. Saya sampaikan dengan Pak Bupati, kadang-kala ada orang tua Pak, ia pernah bangga tobat-tobat kalau masuk kota dewan anaknya. Kadang-kala ada orang tua yang pernah bangga tobat-tobat kalau masuk bupati anaknya. Saya tidak berkata dilarang masuk anggota dewan, saya tidak berkata dilarang masuk bupati. Tapi bagusnya berbangga juga Pak kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamu dalam itu. Betul? Modal nih Pak, modal besar nih Pak. Kadang-kadang kalau orang tua, kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi ke persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nawajak kontang tasiratu sepuh, dekat menunggak. Sekalinya pembayaran TPA 10 menunggak 7 bulan. Betul tidak? Ya mengaku nih. Kenapa pemestinya seperti itu? Demi Allah, kenapa negara kita hancur seperti ini? Kenapa negara kita memalukan seperti ini? Karena salah satunya kita orang tua selalu Pak jauh daripada kehidupan Al-Quran. Ini bukan mau dibilang tapi motivasi buat kita. Saya Pak bersekolah di Sengkang. Setiap ceramah pasti ku ceramahkan ini Pak dimanapun saya berada. Saya ini Pak besar di Bone, 6 tahun di Bone, kemudian lanjut ke Sengkang 9 tahun ke sekolah di Sengkang, 3 tahun di Sanawiyah 1 Asadi Putra 1 Sengkang, kemudian 3 tahun di Calacu ini Nurul Asadia Calacu. Jadi saya ini asli orang Calacu. Insyaallah. Iya, saya ini Pak orang sekolah di sini. Kurasakan semua Pak, pahit-pahit kehidupan kurasakan ini semua. Tapi atulah pun aku masih sekolah agama, pasti banyak ujian Allah kasih buat kita. Untuk masih sekolah kasih kue, maka semua ada bagus sekali Pak dan pun kemaber. Ini masih bagus Pak. Kalau tidak ada ikan kasih, kalau ada ikan tapi panderakku nih, maka semua dan kau panderakku, dekat panderakku pergi mandi pasang murninya. Ini si Andre, apa ya nikah? Masih bagus kalau masih ada begitu Pak. Kalau tidak ada begitu, berat dikasih nasi jadi makan. Maka semua ada tunggu berat, dan ketika berat puasa Kak. Pernah kurasakan Pak di sini 2 hari 3 malam tidak pernah makan. Kenapa? Tidak ada kiriman, terlambat datang. Dulu dekat halo, sudah dikirim. Tapi aku yakin kalau kita dekat dengan Allah maka dekat dengan kita. Yang colek di Sengkang, bagusnya Pak beda adabnya di Bulukumba. Kalau di Sengkang itu Pak kalau ada orang meninggal, anak pesantren yang dipanggil, pergi mengaji di situ aman dan terkendali. Iya Pak, bagusnya kalau di Sengkang. Ini di sini. Tiba di rumah Pak sebelum mengaji mandri tiolo. Sudah makan mengaji 1 jam setengah selesai 30 juz. Maki tak 2 tak 2 juz 10 tahun dibagi 2. Habis lagi itu Pak mengaji, ada lagi teh sama kue dipacak pusing. Apakah si loko Andre Ustaz apa tak mutu. Bayangkan Pak kalau anak pesantren datang dekat mawari cakuman. Iya, kurasakan itu Pak. Habis lagi teh sama kue, permisi pulang. Permisi pulang, ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Siapa di sana? 20 rupiah. Gembira panyawanya.
Sudah makin makan Pak, bisa makin makan, bisa makin belanja besok. Tapi ini kenyataan Pak. Engkau nak kasih suruh kuliah waktu di Perdina, Pak waktu dia saja disingkan. Pak dia Pak masih di Sanawiyah dulu. Ada mentul temanku kurang Pak desi, mentul di atas Pak desi. Tidak ada ikannya, capung berenang. Sindiri mata yang dia kirimannya. 10 hari menunggu tidak ada kirimannya. Dia setiap saat Pak saat tahajud minta sama Allah. Jadi adik-adik minta sama Allah, jangan minta sama sanggup, minta sama Allah. Allah tahu, ya Allah kudong, Pak di sini nyawaku kasih, ya Allah. Tapi pusat barangnya Puang, mudah-mudahan ada hikmah di balik semua itu. Tapi tidak yang penting daripada itu ya Allah, mudah-mudahan engkau kasih tomati baca. Tanya tahu ya silopuk ni. Minta pun kalinya di mundri maka tahu ka amin ya Allah. Simpan hidup pala. Alhamdulillah, luar biasa. Coba subhanallah, ikut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Oke, dilanjut sampai jam berapa akunya nih? Sampai jam 7. Oke, berarti 10 menit lagi insyaallah. Ya, ini Pak ceramah kedua aku untuk hari ini. Saya tadi sebelum berangkat dari Bulukumba menghadiri acara halal bihalal di ruang Pula Bulukumba bersama dengan Bupati, sama dengan para jajarannya. Habis ini langsung start saja ke sini. Langsung saya difasilitasi Pak Jimimi dan langsung ke rumah. Tidak sempat istirahat, langsung saja berangkat ke sini. Saya sebenarnya Pak beberapa hari saya tolak ini saya punya cara. Bilang Kak Jamu saya tidak siap Kak dong. Tidak bisa ke saya ajar orang-orang di sana. Tapi insya Allah dengan motivasi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dari Allah. Saya ini yang seperti ini perjalanan saya. Sudah keliling ceramah, bahkan sudah pernah diundang ceramah di Majelis As-Sikra Ustadz Arifin Ilham, dan pada saat itu diambil di Antv kemarin. Insya Allah besok mungkin habis selesai Jumat berangkat lagi langsung ke Makassar. Dari Makassar kemudian langsung menghadiri tabligh akbar di Pangkal Pinang, Sumatera Selatan. Diundang juga ke sana. Alhamdulillah. Barakat nasi kolagama. Biasa ada yang bertanya kenapa mesti Ustadz Andi Armayadi dipanggil ceramah. Dua alasannya bedek dan masuk akal. Yang pertama bedek mantap ceramahnya, yang kedua bedek mager tak tahu nah. Aku jadi malu. Mohon maaf Bu, bukan kesombongan tapi memang kenyataan. Oke, alhamdulillah. Luar biasa Pak. Jadi modal itu Pak kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Demi Allah kadang-kadang orang tua baru merasa bangga kalau orang tuanya kalau masuk anggota dewan anaknya. Bagusnya Pak berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dalam itu modal besar. Kenapa? Ketika pada hari itu Pak anak tanah hafal bacaan surah Al-Fatihah. Nah orang tua, nah rapi-rapina, kurang ajar, kurang persiapan untuk menghadap ketemu dengan Allah. Mestinya mungkin kita mendapatkan penyiksaan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tapi gara-gara Pak mengajar tak didinoi, makutana malaikat munkar nakir saat itu mengaji di dunia. Nadile nakir anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nadile munkar kalau begitu hentikan penyiksaan, marah ke anaknya, pintar baca Al-Quran. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Pak digaji anak 50.000 kalau hafal surah Al-Fatihah dengan artinya. Tidak apa-apa Pak digaji mobil-mobilan anta kalau hafal ayat kursi dengan artinya. Kemudahan besar bagi orang tua. Yang pertama kata Rasul yang akan mengantar kita adalah keluarga. Anakta ajarkan mereka tentang tauhid. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi modal besar. Kemudian yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
akan mengantar kita adalah harta. Harta itu boleh diperbanyak. Salah itu kalau ada ustaz berkata tidak usah diperbanyak harta, tidak ada gunanya. Kalau paham saya, silakan Anda memperbanyak harta. Cuman perlu mirisem yang haknya orang parangnya ini telu itu. Boleh diperbanyak Pak. Cuman haknya kata Rasul terhadap kita 3 G. Apa itu? Yang pertama kata Rasul hanya untuk dimakan. Ilmu dimakai untuk dimakan. Ada ingkangre mau dimakan. Yang kedua kata Rasul hanya ingin menutup aurat membeli pakaian. Yang ketiga kata Rasul ingin disedekahkan. Yang hancur 2 mau prosesi. Ada hancur makanan. Itu. Jadi kalau mau dimakan Pak makan ini mama kia hina-hina. Mandanya tidak apa-apa juga. Makan ini mama contoh kontrol pisang hijau. Boleh Pak, kenapa haknya harta mau dimakan? Betul? Yang kedua kata Rasul hanya ingin menutup aurat membeli pakaian. Jadi ibu-ibu beli pakai pakaian yang mahal-mahal, beli pakai. Bagaimana Ustaz kalau tidak cukup uangku? Cicil dulu. Nonton dia cicilan. Nah, saya teringat sama Anda berutak. Ini masalah cicil. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya masalah ya Rasul. Bilang apa masalahnya? Bilang mana kau kasih tahu ya Rasul? Bilang apa masalah kau kasih tahu mah? Nah bilang ini sahabat, ya Rasul, saya punya masalah, saya punya utang. Engkau hendak ya Rasul, bagaimana sedih wajah-wajah, nah tidak bisa lunas-lunas. Bagaimana itu ya Rasul? Nah bilang ya Rasul, kalau begitu kau baca di doa setiap hari Jumat, insya Allah setinggi gunung ada engkau, setinggi gunung utangmu, maka Allah akan berikan kemudahan, insya Allah melunaskan kau punya utang. Makanya ada doanya Pak, kata ulama saya guru saya pernah dengarkan itu dibaca setiap hari Jumat dari komedi itu dan pakai topai. Elok kita guru negatif pahala. Mana semua dipendern ya. Tidak apa-apa. Nah makanya Pak, ketika natutup ni pakai topai biasa, maka dari itu elok dah tutup barakallahu li wa lakum fil qur'ani ladzi wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Setelah itu dia duduk. Setelah duduk ini kita yang dibawa dibaca nih. Apa bacaan? Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Allahumma kfihim dari kumeyati tapi untuk ala leta Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Insyaallah kalau ada wanta dibayar cepat utang lunas itu. Oke, dengan hakul yakin Pak. Iya, dengan hakul yakin baca itu. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan buat kita. Allah akan berikan petunjuk buat kita. Ada-ada saja Allah akan berikan rahmat buat kita. Jadi pakaian, tujuan harta itu hanya untuk menutup aurat. Cuman saya peringatkan bagi perempuan, kalau kita membeli pakaian yang cukup dong. Pak biasa tong kawita pakaian maupun rai biasa dia nagen 8 rasa kesedikit diurane. Mana kapakaian dia nagen? Iro dia selai no ideal. Ia dewan mendra biasa, si runtuh di tengah macipi nama sipun. Astagfirullah. Dilihat Pak dosa, tidak dilihat mubasir. Bocor ke surga. Nah, beli kita gara-gara kita itu, makanya tutup aurat dengan baik karena itu adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kemudian cuma satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ini nih akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Orang-orang yang bersedekah tidak ada di sejarah orang-orang yang banyak sedekahnya akan menjadi jatuh miskin. Justru banyak-banyak orang-orang kaya Pak yang sedekah yang justru jatuh miskin. Demi Allah Pak, insya Allah kalau kita punya keinginan baik, kalau kita punya naik, insya Allah banyak-banyak bersedekah. Bahkan kata Rasul bendengnya orang yang mati ingin kembali kepada Allah, listri pun Allah Ta'ala cuma satu permintaannya, dia ingin kembali banyak-banyak untuk bersedekah. Kenapa? Sedekah itu Pak luar biasa manfaatnya ketika nanti dalam kuburan. Ketika sempit kuburan akan memperluas berkahnya yang namanya sedekah. Ketika disiksa dalam kuburan maka Allah akan berikan keluasan ketika menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika sempat panas kuburan akan menjadi pendingin berkahnya yang namanya sedekah. Insyaallah mudah-mudahan engkau sedekah tak matama di masjid. Alhamdulillah. Itu nikmat yang akan menemani kita nanti di akhirat kemudian. Buat apa kita kaya Pak? Justru kekayaan itu menjauhkan kita di hadapan Allah. Buat apa kaya Pak? Justru kekayaan itu untuk menjalimi orang lain.
Bagusnya Pak kekayaan itu untuk mendekatkan diri di hadapan Allah. Kadangkala manusia Pak narikungkar cete-cete orang paranna na pandang inti ni paranna rupa tahu. Narikungkar dapaw na pamusi. Iko. Betul tidak? Jangan Pak. Justru itu Pak harta untuk mendekatkan diri di hadapan Allah. Ingat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditanya, ya Nabi Sulaiman, dari mana asalnya kekayaanmu? Dengan santai Nabi Sulaiman berkata, haza min fadli Rabbi. Sesungguhnya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harta adalah merupakan ujian. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Telah kujadikan hidup dan kematian itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih harta itu adalah ujian. Allah kasih jabatan itu adalah ujian. Kalau engkau ada jabatan tapa ajak muat di masa nak melok biasa. Kala manusia pada engkau ada jabatanna, engkau ada kepala sete, matojo ni lomna. Nah, mau putar. Iya Pak, Rasulullah kalau kita berbicara tentang jabatan, tidak ada pangkat tinggi pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Amirul Mukminin, setingkat presiden bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak luar biasa ibadahnya. Nah, tidak pernah sama sekali memiliki rasa sifat tinggi, rasa sifat sombong. Sombong itu bagusnya adalah miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Mau kemana kita ini Pak? Pasti kita akan ketemu dengan Allah. Pertanyaan cuma satu yang akan kita bawa, amalan takmin. Itu yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua akan kembali kepada Allah. Momen bulan Syawal kita sudah masuki. Jadikan momen ini untuk mendekatkan diri di hadapan Allah. Konsep kata Rasul, narekola kita sesalama dua di kepada cengi. Angka ya roh. Yang pertama kepada cengi bungat talori Allah Ta'ala. Yang kedua kepada cengi bungat talori pada tanpa tahu. Motoni pesoni kima sempadan. Ulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunnah. Nege majar kima palibola. Udni jadi sempadan tak mencari sia-sia dia sudah menerima Allah Ta'ala. Betul? Ada orang parajin ke masjid, tapi dia masuk di masjid bukan cerita tomit di munah. Bagusnya masuk ke masjid kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak-banyak mati astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semuanya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasul, apabila dia habis salat kurema sepanjang nana baca beki telu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka 1 tahun yang lalu dosa yang pernah dia lakukan Allah akan ampunkan. Bahkan dikatakan apabila dia habis salat nana baca subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. 33 kali 3 99. Nana tambah sing digena siraku ana tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siratu yamani sing tinggi gunung dosanya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah. Artinya apa? Bukan dosa masalah kita, bukan kesalahan masalah kita. Masalah hari ini mau tidak untuk kembali meminta taubat kepada Allah. Tujuan kita akan kembali kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim rabbana abasarna wa samina farjinna na'mal sholihan inna mungkinun. Kata Allah, seandainya orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, dia berkata nanti kepada Allah, rabbana Tuhan abasarna, aku telah melihat ya Allah, wa samina, aku telah mendengarkan ya Allah, karena mereka lihat Tuhan farjinna, kembalikan aku ya Allah. Mau tori cenang permuna kuang untuk banyak-banyak sujud di hadapan, tapi ada rahmat Allah Ta'ala sesat nalemu sesuai tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia untuk hidup, tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Nauzubillah min. Momen kita masih ada tubuh ini berjalan, momen kita masih ada mata untuk melihat, momen kita masih ada telinga untuk mendengarkan. Fungsikan semua itu, mudah-mudahan kita dapat diterima dan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Mudah-mudahan insya Allah dengan keberkahan-keberkahan seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakkan aku kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya saya pernah dengar ulama berkata, ketika di dalam sujud terakhir dia mergati bertetes bilang kiri kumala taala, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita doa, ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin dari manasa. Artinya, ya Allah, berikan aku kemudahan, jangan berikan aku kesusahan. Rabbi tammim bil khair, dan matikan aku ya Allah mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di hadapan Allah dalam keadaan menerima kitab kita dengan tangan yang kanan. Mudah-mudahan kita bersama berjalan di siratal mustaqim dengan secepat kilat, dengan berkahnya berjamaah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dekatkan semua itu untuk mendekatkan diri di hadapan Allah. Buat apa kalau yang rino justru kasih asih di akhirat, bahasa konjonya, bahasa berkumban. Buat apa kaya di dunia justru kasih asih di akhirat. Mana mau kasih asih di rino menikah kalau yang di akhirat. Biar apapun kasih asih tak di rino, yang penting sohib di akhirat. InsyaAllah itulah inti kehidupan untuk menuju kehidupan selanjutnya. InsyaAllah mau tak mau pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu ya, masih ada 15 menit. Oh subhanallah, masih ada waktunya. Aku kira Tommy mau selesai sampai jam 7. Masih mau? Tidak capek? Ustaz Poso Masa Tony mana nih singkat padanya. Oke, luar biasa. Nah, ingin ketemu dengan Allah, pasti harus dekat dengan Allah. Semakin kita banyak sujud di hadapan Allah, maka semakin Allah akan kenal wajah kita. Semakin Allah akan kenal wajah kita, maka semakin Allah akan kasih apapun yang kita minta. Nah, makanya momen pada bulan ini kita untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling bersilaturahim, untuk banyak-banyak untuk saling memaafkan. Ternyata makanya tanda-tanda orang yang bertakwa itu kata Allah, wal afina anin nas, adalah orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada manusia yang lain. Ternyata beberapa hadis dan Al-Quran yang saya pernah baca, ternyata tidak ada perintah untuk meminta maaf. Baca mati kalau tidak percaya. Tidak ada perintah untuk meminta maaf. Ternyata yang paling banyak hadis dan dalam Al-Quran yang saya pernah baca, ternyata adalah memberikan maaf. Kenapa? Ternyata memerintah untuk meminta maaf mudah sekali. Daya tiap dan penanga alina tolong pura leca-leca ki, alina tolong pura makalebataki, langsung minta maaf. Daya minta maaf pak. Apa dicicok. Tapi yang susah itu adalah memberikan maaf. Memberikan maaf pak. Dia kamu sudah bilang-bilang iki, dia kamu sudah berkata-kata iki. Nah langsung dampeng. Apakah masih ada jawab untuk meminta maaf itu? Masih ada jalan untuk memberikan maaf itu? Tapi ketika kita mampu untuk memberikan maaf, maka itulah orang manusia best is the best. Berikan maaf kepada manusia lain pak. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, pasti punya dosa. Makanya dosa itu ada dua kata Imam Al-Ghazali, ada kata garis besarnya. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, maka insya Allah cukup dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kepada manusia, ada dua yang ditempuh. Minta maaf dulu, baru minta maaf kepada Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ada tiga penghapus dosa. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, wajibnya. Tapi kalau dosa kata Imam Al-Ghazali tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kata Imam Al-Ghazali tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Baik, bahaya ini. Bagaimana kajiannya? Yang
Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudhu, wajene. Dosa yang bisa dihapus dengan air wudhu, dosa Ibrani yang kelihatan. Yang pertama dosa na bangking, dosa na jeta. Makanya dari bisa kuang, paparakat na ujibiku kuang. Dosa sepunya air wudhu ini Allah, dosa sepunya kaki Allah ampunkan. Melalui dengan air wudhu Allah akan berikan keburukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah. Yang kedua, kemudian dari bisa jadi tae kuang. Paparakan sapunya air wudhu ini Allah, dosa sapunya tangan ya Allah ampunkan. Melalui dengan air wudhu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Pak biasa tongka jadi Pak biasa sudah jepuk. Apalagi kalau di masa betul rambutan nih. Nah coba mana rambutan tahu ya? Apa mulai dicampur mana nih? Dia meling Pak mesok nih. Makanya ketika berwudhu ya Allah, keberkahannya sapunya air wudhu ini Allah, dosa sapunya air wudhu ampunkan pada dosa-dosa. Iya Pak, berkahnya air wudhu Allah akan berikan keistimewaan luar biasa. Bahkan ketika Rasul Pak diperjalankan waktu dari Palalna dari Masjidil Haram menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha apa dilihat oleh Nabi? Seorang manusia mukanya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Kemudian dinampingkan dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudhunya, kemudian melekatkan kakinya pergi ke masjid." Alhamdulillah. Ini mana ya Pak? Mungkin di padang mahsyar ada orang disebutkan dengan jabatannya. Mungkin di padang mahsyar ada yang disebutkan dengan hartanya. Justru ada dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang menjaga air wudhunya, kemudian melekatkan kakinya pergi ke masjid. Perbanyak air wudhu itu Pak. Banyak barakah itu. Saya mulai kelas 6 saya terapkan itu. Sampai sekarang tidak ada yang kurasa kalau mau pergi dan tidak berwudhu Kak. Saya pernah baca kisah Islam. Ada seorang perempuan, dia termasuk manusia tertua di dunia. Siapa umurnya 90 tahun, bukan 10 tahun, 100 tahun, bukan berapa balik 145 tahun, baru meninggal 2013. Iya Pak. Ternyata apa pesannya sebelum dia meninggal? Itu di pesannya sebelum meninggal. Bilang, "Anakku, sebelum kau beraktivitas sana, sebelum jabang-jabang anak, ajene lalu koyolo, karena ku itu ku ambil banyak keberkahan. Sampai hari ini saya tidak pernah merasakan rasa sakit." Ternyata kata orang tua itu tidak pernah sakit selama hidupnya. Ternyata mungkin diambil keberkahannya dengan banyak-banyak menggunakan air wudhu. Sapukan. Bahkan saya pernah juga baca kisah Islami. Ada seorang perempuan penghafal Al-Quran anaknya, siaga umurnya 30 tahun, bukan 20 tahun, bukan 10 tahun, bukan siaga paling 6 tahun, nah hafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Ditanya itu orang tuanya, apa menjadi kebiasaan, apa menjadi dasar sehingga anak berhasil seperti itu? Nabi dan ibunya dengan santai, tidak ada sama dengan ibu-ibu yang lain. Cuma yang menjadi pembiasaan kepada saya, sebelum ku pakandre, sebelum ku kasih makan anakku, mak jenne kayolo, sebelum ku susui anakku, mak jenne kayolo, wale barakah. Mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh dan salehah. Barakah ya Bu. Mudah-mudahan jadi keloki insyaallah ambil keberkahan dan bukan nata eloki pandre nata mak jenne kiolo, eloki pandre bapakna ajenne kiolo, eloki pasusia nata ajenne kiolo, eloki insyaallah barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan dengan air wudhu kita. Insyaallah salah satu kata permudah orang-orang yang akan dipermudah dalam menghadapi sakarat adalah orang-orang yang punya air wudhu. Insyaallah menjaga diri. Ya, sudah nikah panjang gitu. Iya bodoh. Sebelum semua istirahat Pak ini insyaallah besok mungkin sama-sama ke Makassar untuk doakan saya Pak. Doakan mudah-mudahan ternyata anak calakcu bisa tonji. Betul? Insyaallah berkat doa atas semua, berkat doa atas semua. Saya ini masih kecil. Saya masih belajar, makanya beberapa kali pas sholat ini acara ada ayat di jangan misalnya masih banyak ustaz-ustaz yang lain. Tapi Nabi bilang beliau kata saya hadir mudah-mudahan ada momen untuk bersilaturahim sama guru-guru sama orang tua kita di sini dan insyaallah ternyata alhamdulillah berjalan dengan baik berkat doa atas semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti lain kali kita sambung, masih banyak yang mau kita bahas tapi nanti dibatasi waktu dan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan
ada manfaat, sedikit atau kurangnya Allah akan tambahkan. Kalaupun ada baiknya itu berasal dari Allah, kalaupun ada buruknya itu asalnya dari saya pribadi. Atas nama saya Ustaz Andi Armayadi SPDI MPDI mengucapkan mohon yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calacu ini. Saya ini sekaligus mewakili dari alumni dari Madrasah Nurul Asadiyah Calacu. Sekarang saya sedang baru-baru mengisi acara isi ceramah di sini, dan ini sangat memberikan momentum saya untuk kembali reuni dan mengenang waktu saya masih tinggal di sini di pesantren. Dan sangat luar biasa, antusias luar biasa, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujiannya yang tidak bisa berhenti sampai kapanpun dan dimanapun. Dan dakwah itu adalah jalan hidup saya. Itu adalah dakwah, adalah merupakan jalan di pesantren ini. Saya ingin mengembangkan kembali bagaimana Calacu ternyata bisa untuk keluar. Kami bisa keliling ke daerah, ke bagian Kalimantan, ke Sumatera. Itu adalah berkat dakwah. Dan mudah-mudahan insya Allah momen ini bisa memotivasi teman-teman dari santri-santri di Masjid Nurul Asadiyah Calacu ini supaya lebih mengembangkan lagi dirinya, supaya lebih bagus lagi, lebih terarah lagi, dan kita fokus di dakwah insyaallah. Saya kira itu tujuan kami, mengucapkan kepada seluruh orang tua kami yang ada di sini, sudah mewakili kami, sudah menjaga kami selama 3 tahun, dan insyaallah saya mengucapkan itu harapan dan sukses untuk menuju kehidupan selanjutnya insyaallah. Pada kesempatan ini kami telah menghadirkan Ananda Andi Armayadi sebagai suatu penceramah di acara perdana kegiatan malam Jumat di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, sebagai wujud motivasi kepada seluruh generasi muda, terkhusus kepada Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu, bahwa manakala Ananda berusaha terus, insya Allah akan bisa mengembangkan ilmu yang didapat di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu dan bisa menjadi bekal untuk menjadi dai yang sukses. Alhamdulillah, dengan kehadiran Ananda Andi Armayadi di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, ya selama ini kami hanya lihat di di Facebook, di media sosial. Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun mengembang amanah, alhamdulillah sudah kembali di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, dan insya Allah ini akan menjadi motivasi kepada seluruh alumni Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu. Ya, dan saya memang sering pada saat saya memberikan pelajaran retorika kepada anak-anak Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu, saya sering memberikan informasi dan memberikan motivasi bahwa sudah ada alumni kita yang mengembang amanah, alhamdulillah, bukan lagi taraf tingkat provinsi, bahkan sudah menjadi taraf nasional, insya Allah menjadi akan taraf internasional nanti. Karena kenapa? Karena kapasitas dan kemampuan yang kita lihat tadi, insya Allah bisa menjadi aset bagi bangsa Indonesia ini, terkhusus kepada Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu. Jadi dengan kehadiran Ananda ini sebagai suatu momentum untuk bertemu dengan kami, dan juga sudah menyampaikan kepada seluruh pengurus bahwa inilah hasil dari Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu, dan alhamdulillah momentum ini telah dibuktikan, sehingga insya Allah ke depan akan menjadi suatu politik mercusuar untuk bidang pendidikan di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, bahwa di mana saja Anda berada, insya Allah akan memberikan nilai manfaat kepada seluruh umat. Saya kira inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga pertemuan ini ada berkahnya. Sekian, wassalamualaikum